Pernahkah kalian membayangkan apa yang terjadi ketika dua kekuatan besar di Nusantara bertemu dalam sebuah pertempuran epik? Di satu sisi, ada kerajaan Majapahit, adidaya dari Jawa, yang ambisinya adalah menyatukan seluruh Nusantara di bawah panji-panji gula kelapa. Di sisi lain, ada Bali, sebuah pulau dengan peradaban yang kokoh, budaya yang unik, dan para pemimpin yang terkenal pantang menyerah. Inilah kisah penaklukan Bali oleh Majapahit, sebuah babak penting dalam sejarah kita yang penuh dengan drama, strategi, dan kegigihan yang luar biasa. Saat itu, di bawah pimpinan Hayam Wuruk dan Mahapatih, Gajah Mada, Majapahit sedang berada di puncak kejayaannya. Sumpah Palapa yang diucapkan Gajah Mada bukanlah isapan jempol belaka. Satu persatu kerajaan di Nusantara telah mengakui kedaulatan Majapahit. Namun, ada satu duri dalam daging. Satu wilayah yang dengan tegas menolak untuk tunduk. Wilayah itu adalah Bali. Raja Bali saat itu, yang dikenal dalam berbagai catatan sejarah, dengan nama Sri Asta Suraratna Bumi Banten, atau sering disebut Bedahulu, bukanlah pemimpin sembarangan. Ia memimpin sebuah kerajaan yang makmur dan memiliki kekuatan militer yang tangguh. Rakyatnya sangat setia dan memandangnya sebagai sosok pemimpin yang berwibawa. Bedahulu dengan percaya diri, menolak segala bentuk permintaan untuk menjadi bawahan Majapahit. Baginya, Bali adalah negara merdeka yang tidak akan pernah tunduk pada kekuasaan dari Jawa. Sikap keras kepala Bali ini tentu menjadi tantangan besar bagi Gajah Mada. Setelah berbagai upaya diplomasi gagal, tidak ada pilihan lain bagi Majapahit selain menggunakan kekuatan militer. Maka, dimulailah persiapan ekspedisi militer terbesar yang pernah dilancarkan Majapahit. Ribuan prajurit terbaik dari seluruh penjuru wilayah kekuasaan Majapahit dikumpulkan. Kapal-kapal perang yang megah, yang disebut Yung, dipersiapkan untuk mengarungi lautan. Logistik dan persenjataan lengkap diangkut, menandakan bahwa Majapahit tidak main-main. Ekspedisi ini dipimpin langsung oleh Gajah Mada, didampingi oleh para panglima perang tangguh seperti Arya Damar. Berita tentang persiapan invasi Majapahit ini sampai ke telinga Raja Bedahulu. Alih-alih gentar, ia justru memerintahkan seluruh rakyatnya untuk bersiap menghadapi perang. Para patih, senapati, dan pemimpin desa di Bali mengorganisir pasukan pertahanan. Mereka tidak hanya mengandalkan keberanian, tapi juga dikenal memiliki berbagai ilmu, kanuragan, dan kesaktian yang melegenda. Pasukan Bali siap mempertahankan setiap jengkal tanah kelahiran mereka hingga titik darah penghabisan. Ketika armada Majapahit yang maha besar itu akhirnya tiba di pesisir Bali, lautan seolah menjadi gelap oleh bayangan kapal-kapal mereka. Ribuan prajurit Majapahit turun ke darat, disambut oleh perlawanan yang luar biasa sengit dari pasukan Bali. Pertempuran pecah di berbagai penjuru. Di setiap desa, di setiap bukit, para satria Bali bertarung dengan gagah berani. Mereka memanfaatkan pengetahuan mereka tentang medan yang lebih baik, menggunakan taktik gerilya untuk menyulitkan pasukan Majapahit yang jumlahnya jauh lebih besar. Para pemimpin Bali, seperti Ki Pasunggriggis dan Ki Kebo Iwa, menjadi legenda dalam pertempuran ini. Mereka digambarkan sebagai sosok-sosok perkasa yang sulit dikalahkan. Konon, Ki Kebo Iwa memiliki tubuh raksasa dan kekuatan yang luar biasa. Pertempuran berlangsung alot, hari berganti minggu, minggu berganti bulan. Kedua belah pihak suma-suma menderita kerugian besar. Ratusan, bahkan mungkin ribuan, prajurit gugur di medan laga. Darah membasahi tanah Bali, menjadi saksi bisu pertemuan keras dua peradaban besar ini. Namun, Majapahit adalah kekuatan militer yang terorganisir dengan baik. Gajah Mada, sebagai seorang ahli strategi ulung, tidak hanya mengandalkan kekuatan jumlah, ia menggunakan berbagai taktik cerdas untuk memecah belah dan melemahkan pertahanan Bali. Salah satu strategi yang paling terkenal adalah ketika Gajah Mada berhasil memperdaya Kebo Iwa. Dengan dalih akan dinikahkan dengan seorang putri dari Jawa, Kebo Iwa dibujuk untuk datang ke Majapahit. Di sanalah ia akhirnya berhasil dilumpuhkan. Kehilangan salah satu panglima terkuatnya menjadi pukulan telak bagi Bali. Perlahan tapi pasti,
pertahanan Bali mulai goyah. Pasukan Majapahit yang disiplin dan bersenjata lengkap terus merangsek maju, merebut satu persatu benteng pertahanan terakhir. Akhirnya, setelah pertempuran panjang yang menguras tenaga dan menelan banyak korban, pusat kerajaan di Bedahulu berhasil ditaklukkan. Raja Bali gugur, dan perlawanan pun padam. Bali secara resmi jatuh ke tangan kekuasaan Majapahit. Kemenangan Majapahit ini menandai berakhirnya era Karijon-Karijon Bali kuno. Gajah Mada kemudian menempatkan salah seorang bangsawan dari Jawa, Sri Kresna Kepakisan, untuk memerintah di Bali sebagai perpanjangan tangan Majapahit. Dari sinilah dimulai babak baru dalam sejarah Pulau Dewata. Namun, ada satu hal yang luar biasa dari peristiwa ini. Meskipun Bali takluk secara militer dan politik, Majapahit tidak pernah berhasil menaklukkan budayanya. Alih-alih melenyapkan budaya Bali, yang terjadi justru adalah sebuah akulturasi yang indah. Unsur-unsur budaya, seni, dan kepercayaan dari Majapahit berpadu dengan tradisi lokal Bali yang sudah ada sebelumnya. Perpaduan inilah yang kemudian membentuk wajah kebudayaan Bali yang kita kenal sekarang. Sebuah budaya yang kaya, unik, dan tetap hidup hingga hari ini. Kisah penaklukan Bali oleh Majapahit bukanlah sekadar cerita tentang perang dan pertumpahan darah. Ini adalah cerminan tentang ambisi, kegigihan, harga diri, dan bagaimana sebuah identitas budaya bisa tetap bertahan, bahkan tumbuh lebih kuat di tengah gempuran kekuasaan yang lebih besar. Perang ini menjadi pengingat bahwa kemenangan militer tidak selalu berarti kemenangan budaya. Semangat dan jiwa peradaban Bali terbukti tidak bisa dipadamkan oleh senjata apapun. Terima kasih sudah menyimak cerita epik ini sampai akhir. Kisah ini mengajarkan kita banyak hal tentang sejarah bangsa yang begitu kaya. Jika kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.